bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Septia Widiawati, SPD, selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-temanku. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat-Nya dan berkat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pidato. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Catherine Ella Frenasya Simanjuntak dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pidato tentang pentingnya gizi bagi tubuh manusia. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan yang ideal. Peristiwa kekurangan gizi ini masih terjadi dalam Indonesia. Pada data Kementerian Kesehatan, dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2021 hingga 2022, survei status gizi Indonesia atau yang disebut dengan SSGI pada rapat nasionalnya BKKBN, di mana prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 2,8% per tahun. Pencapaian tersebut dapat sesuai dengan yang direncanakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu sekitar 2,7% setiap tahunnya. Sehingga demikian, upaya penurunan stunting sebanyak 14% pada tahun 2024 dapat diharapkan bisa tercapai sesuai dengan target RPJMN yang direncanakan. Pada kali ini, saya akan membahas 3 pertanyaan yang masih sering orang tanyakan. Yang pertama, apa masalah gizi yang masih terjadi di Indonesia? Yang kedua, ciri-ciri dan dampak apa saja yang dialami oleh seseorang jika gizi tidak seimbang? Yang ketiga adalah bagaimana cara. Nomor 1, masalah gizi utama di Indonesia terdiri dari masalah gizi pokok, yaitu kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium atau yang disebut dengan GAKY, anemia gizi besi, gizi berlebih atau obesitas, dan gizi kurang atau pendek yang disebut dengan stunting. Soal nomor 2, apa saja ciri-ciri seseorang jika mengalami kekurangan gizi? Yang pertama adalah penurunan berat badan, yang kedua mudah lelah, yang ketiga adalah pengurangan selera makan, yang keempat adalah proses penyembuhan luka menjadi lambat, yang kelima adalah perubahan mood atau suasana hati, yang keenam adalah gusi dan mulut sering luka, yang ketujuh adalah pipi dan mata cekung, yang kedelapan adalah pembengkakan di bagian tubuh tertentu seperti memar dan kemerahan di area-area perut, wajah, atau kaki. Yang kesembilan adalah mudah terkena infeksi karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. Yang ke-10 terakhir, konsentrasi menurun. Dan ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh seseorang jika kekurangan gizi. Yang pertama yaitu meningkatnya resiko timbul penyakit, kurangnya daya tahan tubuh, menghambat pertumbuhan seseorang, mengurangi fungsi gerak pada tubuh, mengurangi kecerdasan pada otak, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Bahkan ada yang sampai kematian. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi gizi tidak seimbang.
Cara mengatasi gizi tidak seimbang yaitu mengubah pola makan atau gaya hidup. Mengubah pola makan atau gaya hidup adalah solusi yang paling penting yang disarankan oleh ahli gizi dalam cara mengatasi kurangnya asupan nutrisi pada orang dewasa. Beberapa gaya hidup yang harus dihindarikan atau yang tidak dilakukan biasanya meliputi merokok, mengkonsumsi alkohol, terlalu sering makan makanan junk food atau cepat saji, pola tidur tidak teratur, dan diet terlalu ketat. Beberapa contoh tersebut dapat menjadi pemicu seseorang terjadinya kekurangan kebutuhan gizi. 2. Mengubah komposisi makanan utama. Menurut studi dalam Journal of Clinical Medicine pada tahun 2019, makanan fortifikasi mungkin akan dibutuhkan sebagai cara mengatasi masalah kurangnya gizi pada orang dewasa dan lansia. Makanan fortifikasi merupakan makanan yang telah ditambahkan zat-zat gizi tertentu yang dapat dibutuhkan oleh tubuh. Jenis makanan fortifikasi biasanya dianjurkan untuk mengatasi kurangnya gizi pada orang-orang dewasa atau lansia. Berikut contoh-contoh makanan fortifikasi yaitu susu, roti, yogurt, jus buah, dan telur. Yang ketiga adalah beralih pada minuman yang lebih sehat. Meminum minuman yang beralkohol atau yang gulanya tinggi, kadarnya tinggi, sebaiknya dihentikan dan disarankan untuk meminum air putih sebanyak 2 liter dalam per hari. Yang keempat adalah penanganan medis. Jika kondisi tidak mampu untuk memenuhi gizi, mungkin akan diberikan penanganan medis seperti tabung kecil sebagai untuk memasukkan zat gizi langsung ke sistem pencernaan, yang juga diproses dengan nasogastric bulb. Tabung ini dapat dipasangkan di perut ataupun di usus. Cara yang penanganan medis kedua adalah infus untuk memberikan zat gizi dan cairan langsung ke pembuluh darah. Setelah diberikan itu, khusus biasanya akan dilakukan monitoring lagi untuk memelihara kemajuan berat badan dan kemampuan makan. Marilah mengonsumsi makanan yang sehat, karena hidup yang sehat adalah aset yang berharga untuk kehidupan. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya memiliki pantun. Ada 3, ada 4. Semuanya itu angka sempurna. Jika ingin hidup tubuhmu sehat, makanlah 4 sehat 5 sempurna. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Thanks for watching.